Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelompok terakhir dari kelas Mekatronika 6A pagi, akan mempresentasikan sebuah algoritma yaitu Learning Vector Quantization atau bisa kita singkat dengan LVQ. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami itu ada Suci Cahyati dengan NIM 4212301004, ada Muhammad Zaki Ananta dengan NIM 4212301005, ada saya sendiri Nur Sakinah dengan NIM 4212301006, dan yang terakhir adalah Bangkit Wijaya Seno dengan NIM 4212301010. Oke, Learning Vector Quantization atau yang bisa kita singkat dengan LVQ itu merupakan salah satu metode klasifikasi yang termasuk dalam keluarga jaringan saraf tiruan atau bisa kita singkat dengan Artificial Neural Network. Sederhananya, LVQ ini salah satu cara untuk melatih otak buatan agar mampu mengenali sebuah pola dan mengelompokkan data ke dalam kelas yang sesuai. Nah, agar lebih mudah dipahami, bayangkan saat kita melihat sebuah buah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Secara otomatis, otak kita itu akan membandingkan dengan buah yang sudah kita kenal. Contohnya seperti apel, jeruk, atau manggis. Nah, jika buah tersebut itu mirip dengan apel, maka kita akan menganggapnya itu buah apel. Nah, LVQ ini bekerja dengan prinsip yang hampir sama. Sistem akan membandingkan data baru dengan contoh-contoh yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian memilih contoh yang paling mirip sebagai hasil dari klasifikasinya. Nah, kalau kita definisikan secara lebih formal, learning vector quantization merupakan metode supervised learning atau metode pembelajaran terawasi. Pembelajaran terawasi di sini maksudnya berarti model itu telah dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label atau kategori. Misalnya, kita memiliki ribuan gambar hewan. Kemudian, setiap gambar tersebut sudah diberi label kucing, kelinci, atau juga kambing. Dari data tersebut, LVQ itu akan belajar mencari beberapa prototipe, yaitu contoh atau representasi terbaik dari masing-masing kelas. Nah, prototipe inilah yang nantinya akan digunakan sebagai acuan ketika sistem menerima data baru. Nah, learning vector quantization adalah metode jaringan saraf tiruan dengan pembelajaran terawasi yang digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan vektor perwakilan prototipe yang paling dekat. Lalu, apa sih tujuan dari LVQ ini? Nah, tujuan utamanya itu adalah membentuk prototipe yang benar-benar mampu mewakili karakteristik setiap kelas. Jadi, selama proses pelatihan tersebut, posisi prototipe itu akan terus diperbaiki agar semakin mendekati data yang memang berasal dari kelasnya dan menjauhi data yang bukan dari kelas tersebut. Dengan demikian, ketika ada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, sistem cukup membandingkan data tersebut dengan seluruh prototipe yang ada. Kemudian, data tersebut diklasifikasikan ke kelas yang memiliki prototipe yang paling dekat, sehingga diharapkan tingkat kesalahan klasifikasi menjadi sekecil mungkin. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tuzaki. Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Zakir Anta dengan NIM 4212301015. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dari Learning Vector Quantization atau LFQ. Seperti yang bisa kita lihat pada diagram atau gambar pada slide, arsitektur LFQ ini terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lapisan input dan lapisan output. Pada lapisan input atau X terdapat vektor X yang terdiri dari X1, X2 hingga Xn. Ini merepresentasikan fitur-fitur atau atribut dari data yang akan diklasifikasikan. Setiap neuron input terhubung penuh ke neuron pada lapisan output. Yang dalam contoh ini direpresentasikan oleh dua neuron kompetitif. Seperti setiap neuron output memiliki vektor bobot atau W yang berbeda-beda, yaitu W1 dan W2. Proses perhitungannya dimulai dengan menghitung jarak antara vektor input X dengan vektor bobot W menggunakan metode Euclidean distance. Selanjutnya, nilai Y-in ini diproses melalui fungsi aktivasi F1 dan F2 yang akan menentukan neuron mana yang menjadi pemenang, yaitu neuron dengan jarak terkecil terhadap input.
Neuron pemenang inilah yang akan menghasilkan output akhir, yakni Y1 atau Y2 yang menunjukkan kelas hasil klasifikasi. Jadi secara sederhana, arsitektur ini bekerja dengan cara membandingkan data input dengan bobot yang mewakili setiap kelas, lalu memilih kelas dengan jarak paling dekat sebagai hasil klasifikasi. Oke, next slide. Selanjutnya kita masuk ke bagian aturan atau rules dalam algoritma LFQ. Pada slide ini terdapat tiga aturan awal yang menjadi dasar dari proses pelatihan LFQ. Pertama, aturan inisialisasi. Sebelum proses training dimulai, ada beberapa hal yang perlu ditentukan terlebih dahulu, yakni bobot awal atau W diambil dari sebagian data training dan ini dilakukan per kelas. Kemudian ditentukan learning rate awal, dilambangkan dengan alpha dengan syarat nilai harus berada di antara 0 dan 1. Selain itu, kita juga perlu menentukan pengurangan learning rate, yaitu decrease alpha, serta learning rate minimum atau alpha min yang berfungsi sebagai bahan batas berhentinya proses pelatihan. Terakhir, pada tahap inisialisasi, kita menentukan jumlah maksimum epoch atau max epoch, yaitu batas maksimal iterasi pelatihan. Kedua, yakni aturan perhitungan jarak. Pada tahap ini digunakan metode Euclidean distance untuk mengukur seberapa jauh atau seberapa mirip data input X dengan bobot WJ. Rumusnya adalah akar dari jumlah kuadrat selisih antara X, I atau dan WJI seperti yang tertulis pada slide. Ketiga, yakni aturan penentuan pemenang atau CJ. Neuron yang memiliki jarak terkecil terhadap input dianggap sebagai neuron pemenang. Kelas dari neuron pemenang inilah yang kemudian menjadi hasil klasifikasi sementara untuk data tersebut. Next. Sekarang kita masuk ke aturan keempat, yaitu aturan update bobot. Ini adalah bagian inti dari proses pembelajaran LFQ, di mana bobot diperbarui berdasarkan hasil klasifikasi yang diperoleh. Ada dua kondisi yang mungkin terjadi. Kondisi pertama, jika kelas JJ sama dengan target T, artinya klasifikasi yang dilakukan sudah benar. Pada kondisi ini, bobot diperbarui dengan rumus WJ baru sama dengan WJ lama ditambah alfa dikali selisih antara X dan WJ lama. Efeknya, bobot akan didekatkan ke arah input karena neuron tersebut berhasil mengenai kelas dengan benar. Lalu pada kondisi kedua, jika kelas CJ tidak sama dengan target T, artinya klasifikasi yang dilakukan salah, maka rumus yang digunakan adalah pengurangan WJ baru sama dengan WJ lama dikurangi alfa dikali selisih antara X dan WJ lama. Efeknya bobot justru akan dijauhkan dari input sebagai bentuk koreksi karena neuron tersebut salah mengklasifikasikan data. Selanjutnya aturan kelima yaitu aturan pengurangan learning rate. Seperti setiap akhir epoch, nilai alfa akan diperbarui menggunakan rumus alfa pada T plus 1 sama dengan alfa pada T dikali decrease alfa. Artinya learning rate akan terus mengecil secara bertahap seiring berjalannya proses training sehingga pembelajaran menjadi lebih stabil dan presisi. Terakhir yakni aturan keenam, aturan penghentian. Proses iterasi akan berhenti apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi, yakni yang pertama jika epoch sudah mencapai max epoch, atau kedua jika nilai alfa sudah lebih kecil atau sama dengan alfa minimum. Dengan keenam aturan ini, mulai dari inisialisasi, perhitungan jarak, penentuan pemenang, update bobot, pengurangan learning rate, hingga aturan pemberhentian, proses pelatihan LFQ dapat berjalan secara sistematis hingga menghasilkan mode klasifikasi yang optimal. Nah, ini merupakan alur kerja dari LFQ. Pertama, sesuai dengan rules, kita inisialisasi bobot awal atau WJ-nya, lalu alpha, decrease alpha, alpha min, dan max epoch atau max iterasi pada pelatihan data. Lalu yang kedua adalah selama epoch lebih kecil dari max epoch dan alpha lebih besar dari alpha min, itu akan tetap terjadi perhitungan pada metode ini. Lalu yang ketiga untuk step data input dengan target kelas T dihitung jarak X ke setiap bobot WJ dengan rumus Euclidean distance. Lalu kita menentukan bobot pemenang atau jarak terkecil yakni CJ-nya, lalu membandingkan CJ dengan target T. Nah, ini sesuai dengan kondisi tadi. Jika CJ sama dengan T, maka rumusnya adalah WJ baru sama dengan WJ lama ditambah alfa X dikurang WJ lama. Nah, jika CJ tidak sama dengan T, maka WJ baru sama dengan WJ lama dikurang alfa X dikurang WJ lama. Setelah semua data diproses, yakni satu epoch selesai, kita akan memperbarui alfanya, yakni alfa target plus 1 sama dengan alfa target dikali decrease alfanya, pengurangan learning rate-nya. Lalu epoch-nya yang tadinya epoch 1 ditambah epoch plus 1. Nah, kita cek kondisi berhentinya. Jika epoch sama dengan max epoch atau alpha lebih kecil sama dengan alpha min,
Belum kembali kita kembali ke langkah 2 jika belum terpenuhi. Nah, jika sudah terpenuhi, kita lanjut ke langkah 6 yakni bobot akhir WJ digunakan untuk klasifikasi data baru. Di sini untuk studi kasusnya kita memiliki data training sederhana dengan dua fitur yakni X1 dan X2 dengan dua kelas yakni kelas 1 dan kelas 2. Ada 4 data. Jadi parameter awal kita menentukan bobot awal atau W-nya diambil dari dua data pertama tiap kelas yakni data pertama X1 dan X3. Nah, untuk W1 atau kelas 1 itu X1, yakni isi datanya adalah X1, 1, X2, 1. Jadi X1-nya 1,1. Nah, untuk X3-nya itu untuk kelas 2, data pertama yakni 0 sama 2, yakni 0,2. Lalu untuk data X2, X1 dan X3 sebagai bobot awal, X2 dan X4 digunakan sebagai data latih. Lalu kita juga menentukan alfa, nilai alfa yang 0,5, decrease alfa yang 0,1, alfa min 0,01, dan max epoch dari data sederhana kita adalah 2. Lalu lanjut. Nah, ini untuk perhitungannya. Jadi kita menghitung pertama adalah epoch 1. Pada epoch 1 untuk data X2-nya, target kelasnya sama dengan 1 karena dia berada di kelas 1. Lalu kita hitung jarak ke tiap bobot dengan rumus Euclidean distance. Jarak ke W1 1,1. Nah, hasilnya adalah 1. Nah, untuk jarak ke W2 itu hasilnya 2,24. Lalu kita menentukan pemenang atau jarak terkecil. Nah, jika kita lihat dari hasil perhitungan jarak ke tiap bobot, itu jarak terkecilnya adalah 1, yakni untuk W1 atau kelas 1. Lalu kita membandingkan dengan target kelas, karena target kelasnya adalah 1, maka kelas pemenang dengan target 1 itu dinyatakan dengan kondisi benar. Lalu kita update bobot atau didekatkan dengan rumus plus karena kondisi CJ-nya sama dengan T. Setelah kita hitung W1 baru sama dengan 1,5, 1,5,1. Lalu kita masuk ke data X4 untuk data latih kedua yakni 1,3. Target kelasnya adalah 2. Karena X4 di sini kelasnya 2. Lalu kita hitung seperti tadi jarak ke tiap bobot 2, hasil untuk W1-nya 2,06 untuk angka 1 dan untuk nah di sini kita memperbarui untuk W1-nya dengan W1 yang baru. Lalu untuk W2-nya 0,2. Hasilnya 1,41. Lalu kita menentukan jarak terkecil atau pemenangnya yakni W2 1,41 dibanding 2,06. Nah, karena W2 itu kelas 2, jadi dibandingkan dengan target. Kelas pemenang sama dengan target berarti dengan kondisi benar. Lalu kita update bobot untuk P2 baru, dan hasilnya ada 0,5,2,5. Nah, jika sudah training data latihnya, untuk mengakhiri pods ini kita update learning rate atau alfa barunya 0,5 dikali 0,1 yakni nilai alfa dikali alfa min 0,05. Lalu kita cek kondisi berhenti. Jadi tadi pos 1 masih lebih kecil dari max epoch dan alfa baru 0,05 lebih besar dari alfa min 0,01. Maka kita bisa melanjutkan ke epoch 2 karena kondisi berhentinya belum terpenuhi. Jadi dapat kita simpulkan hasil dari setelah epoch 1 ini W1 kelas 1 nilai awalnya 1,1 itu nilai setelah update W1 barunya 1,5,1 dan W2 untuk kelas 2 yang nilai awalnya 0,2 nilai setelah update adalah 0,5,2,5. Proses yang sama ini akan diulang untuk epoch 2 dengan alfa baru yakni 0,05 hingga max epoch tercapai atau alfa lebih kecil sama dengan alfa min. Nah, untuk penerapan data baru, testing atau klasifikasi, setelah training tadi selesai, kita menggunakan bobot akhir itu sebagai klasifikasi data baru. Nah, misalnya kita mempunyai data baru X1,8,1,2, kelasnya belum diketahui. Jadi kita menyelesaikan untuk soal data baru ini. Jarak ke W1-nya yang baru ini dihitung, lalu jarak ke W2, bobot baru. Yang perlu kita ingat adalah kita menggunakan bobot W1 dan W2 yang terupdate.
atau yang terakhir kali kita kerjakan. Ini hasilnya ini 0,36 dan 1,84. Jadi jarak kecilnya adalah di W1. Maka dapat kita simpulkan bahwa data training yang baru ini dapat diklasifikasikan sebagai kelas 1. Mungkin untuk slide selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelebihan LVQ dan kekurangan LVQ. Nah, yang pertama sederhana dan efisien, yaitu merupakan strukturnya sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua adaptif terhadap data input. Maksudnya yaitu jaringan belajar dengan sendirinya untuk mengelompokkan data berdasarkan jarak. Dan yang ketiga dapat menangani data kontinu dan diskrit. Maksudnya dapat memproses data angka maupun kategori. Selanjutnya yaitu kekurangan LVQ. Yang pertama sensitif terhadap inisialisasi awal. Maksudnya yaitu hasil sangat bergantung pada inisialisasi bobot atau vektor referensi awal. Yang kedua performa tergantung pada kualitas data. Kualitas hasil sangat bergantung pada data latih yang diberikan. Yang terakhir, ketiga tidak efisien untuk data berdimensi tinggi. Maksudnya itu tidak maksimal jika digunakan untuk dataset dengan dimensi atau fitur terlalu tinggi. Baik, selanjutnya demonstrasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Bangkit. Oke, selanjutnya kita masuk ke demonstrasi dari LVQ. Nah, langsung saja kita ke programnya. Nah, inti dari program LVQ adalah kita mempunyai 7 inti atau 7 core dari rules LVQ. Yang pertama ada bobot awal, lalu learning rate, decaying learning rate, jadi dia semakin lama learning rate-nya itu semakin kecil. Lalu ada penghitungan Euclidean distance, penentuan pemenang menggunakan nilai min ya. Ada aturan update bobot dan juga epoch atau pengulangan. Nah, tahap pertama adalah inisialisasi library. Nah, jadi ini merupakan library yang dipakai. Nah, setiap library mempunyai fungsinya masing-masing dan di sini saya sudah mencatat catatan kecil apa fungsi dari setiap library. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah kita melakukan inisialisasi rules dari si LVQ melalui fungsi LVQ fit. Nah, ini merupakan fungsi LVQ fit-nya. Nah, isi dari fungsi LVQ fit ini merupakan ini tadi rules dari LVQ itu sendiri. Yang pertama, di sini ada inisialisasi weight atau bobot awal. Lalu kita lihat di sini ada logika dari perhitungan Euclidean distance. Nah, lalu kita lihat di sini ada min. Min ini merupakan logika dari penentuan pemenang menggunakan jarak terdekat atau min. Selanjutnya ini merupakan aturan update bobot. Nah, jika dia benar, maka dia akan ditambah. Jika dia salah, maka dia akan dikurangi. Nah, ini merupakan logikanya. Lalu learn rate ini dikali si B, ini merupakan decaying learning rate. Jadi dia semakin lama learning rate-nya akan semakin kecil. Lalu ini merupakan counter epoch atau logika dari perhitungan si epoch itu sendiri. Nah, setelah kita inisialisasi rules dari LVQ, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari LVQ predict. Nah, fungsi LVQ predict di sini itu digunakan untuk memprediksi si data validasi dan juga untuk data tes. Nah, ini nanti akan kita pakai di program selanjutnya. Selanjutnya kita melakukan pembacaan dan pembagian dataset. Kita bisa lihat di sini kita membaca dataset.csv, artinya kita sudah mengupload ya datasetnya. Lalu dataset ini akan dibaca dan dipisahkan gitu antara si fitur X dan juga label itu Y.
Lalu di sini saya menggunakan formasi 70% untuk training, lalu 30% sisanya itu adalah dipecah lagi tuh untuk testing 20% dan 10%-nya untuk validasi. Nah, selanjutnya kita melakukan training dan evaluasi dari LVQ-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ini menggunakan data X-train dan juga Y-train. Lalu learning rate-nya ini adalah 0,1. Lalu B sama dengan 0,9. Artinya kita decaying rate-nya itu 0,9. Lalu pengulangannya adalah 42. Nah, jika kita melakukan tuning pada LVQ, kita bisa melakukan tuning pada 3 parameter yang ada di sini untuk dicari akurasi yang terbaik. Oke, selanjutnya kita melakukan validasi menggunakan 10% data dan didapatkan hasil ini 100%, artinya sempurna. Lalu setelah kita testing lagi 20% data, nah ini ya, menggunakan LVQ predict di sini. Hasil dari testing 20% data ini adalah 100%, yang artinya memang dari dataset itu kita datasetnya udah bagus gitu, udah terklasifikasi. Selanjutnya kita lihat dari confusion matrix. Nah, di sini kita melakukan evaluasi dari model LVQ yang telah dibuat ya. Untuk confusion matrix sendiri ini karena akurasinya 100%, artinya tidak ada kesalahan dari klasifikasi LVQ, sehingga ya hasilnya sempurna 100%. Selanjutnya kita melihat sebaran hasil data. Kita mempunyai 3 kelas di sini, atas, bawah, samping, semuanya terbaca 100%, satu semua sempurna ya. Selanjutnya setelah kita evaluasi, kita melakukan analisis overfitting. Nah, apakah LVQ yang udah kita train tadi itu overfitting atau tidak? Nah, karena dia 100% akurasinya, jadi dia terbaca good atau stabil atau tidak overfitting. Nah, selanjutnya kita melihat scatter plotnya, apa yang terjadi pada saat kita melakukan klasifikasi LVQ. Nah, jadi untuk aktual ini di sebelah kiri kita bisa lihat datasetnya ini memang sudah terbagi jauh gitu ya, sudah terklasifikasi dari awalnya, sehingga kita training LVQ pun nantinya juga akan sama gitu hasilnya. Nah, jadi sebelah kiri data asli atau aktual, hasil kanan merupakan hasil prediksinya, yaitu 100%. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5 Meka 6A pagi pada materi LVQ, yaitu Learning Vector Quantization. Untuk kode atau codingan dari LVQ akan diberikan pada deskripsi. Jika ada ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.